Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan cara pengoperasian mesin Aparis, mesin jahit portable ini. Lebih spesifik lagi, cara pemilihan motif ya, motif ini. Jadi buat teman-teman yang punya mesin Aparis atau yang baru mau beli, biar tahu untuk pengalaman saja ya. Dan yang sudah beli biar tahu cara penggunaannya. Saya ajarkan step-stepnya sesuai pengetahuan saya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, langsung saja. Untuk pemilihan motif, saya akan jelaskan di sini ada dua perangkat. Ini mesin Aparis, saya jelaskan ini mesin Aparis P5832, artinya dia itu ada 32 motif jahitan. Mungkin teman-teman punya yang 5729 atau berarti dia generasi sebelumnya, ini generasi terbaru, itu ada 29 motif. Tapi saya pikir teknik pemilihannya untuk motif ini sama saja. Kenapa mesti dipilih? Jadi teman-teman yang punya mesin jahit ini fungsinya bukan untuk jahit lurus saja ya, bukan untuk lubang kancing saja. Ini ada 32 motif, itu banyak sekali. Tapi sebenarnya kalau untuk saya pribadi, ini jarang sekali saya pergunakan ya. Saya sering pergunakan itu paling hanya motif zigzag, jahit lurus, kemudian paling motif beberapa, dan yang paling penting itu lubang kancing. Oke, saya jelaskan untuk penggunaannya. Ini namanya itu untuk leng yang ini ya. Jadi ada tombol di sini. Ini leng itu untuk pengatur motifnya atau ukuran langkahnya. Ini ada 3 pilihan. Kalau untuk yang seri 5832, jadi ini ada S1 di bawah ini, di zoom aja di bawah ini kelihatan. Nah ini ada S2, dengan S2 warna biru ya. Kemudian ini ada S1 warna merah. Kalau ini dia hitam, ini enggak ada SS-an, tapi 0. Ini satu rangkaian sampai mana ya ini? Set ke sini ya, sampai ke sini. Ini maksudnya apa sih? Kalau ini fungsinya untuk pengaturan motif yang ada di sini. Jadi ini mewakili untuk pemilihan bagian yang sini. Kenapa ini dikasih warna? Jadi pengaturannya di sini juga. Oke, sebagai contoh, kalau saya mau bikin motif jahit lurus kan ini ya. Ini jahit lurus itu kalau kita arahkan ke titik ini, kita pilihnya ke sini jahit lurus, tapi jahit lurusnya nanti keluarnya itu yang ini atau ini, tergantung pilihan kita. Kalau kita milihnya misalkan nih ya, jahit lurusnya di sini, ini kan titiknya ini ya, ke sini, artinya motif yang hitam nanti muncul. Hitam itu berarti yang jahit lurus standar. Kalau kita pilih untuk yang warna merah, ke sini, klik, nah ini diarahkan ke merah, maka nanti yang muncul akan yang ini. Kalau warna biru seperti ini, maka yang kita arahkan ke sini dia akan muncul biru. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian kalau misalkan motif yang lainnya, kalau kita akan buat motif zigzag, kalau ini sebenarnya sama saja ya. Ini antara biru sama merah ya. Motifnya nggak beda. Yang ini juga sama. Ini nggak beda. Ini double 3. Nah, yang beda itu seperti ini. Contohnya di bagian sini. Nanti kita tes ya. Nah, ini ada motif jahitan zigzag teman-teman. Ini kan beda semua nih ya, satu jalur tapi ini zigzagnya seperti ini, cek. Ini runyak kayak gini, ini kayak gini. Ini sebenarnya saya nggak pernah pakai. Kalau ini saya pernah sering pakai kadang-kadang. Yang ini ya. Kalau kita pilihnya yang hitam, maksudnya yang pinginnya seperti ini, maka bagian yang atas ini kita harus pilih ke sini. Ke sini ya, 0 sampai 4. Ini nanti ini pengaruh untuk jaraknya. Kalau untuk yang merah, kita pilihnya yang merah ini. Ini juga harus diarahkan ke merah. Jadi nanti keluarnya motif yang ini. Yang ini juga kalau biru seperti itu. Oke, kita coba. Nanti ada pengaturan tambahannya lagi. Saya akan coba pilih yang paling simpel saja. Yang mana ya? Ini kok runyek banget ya hasilnya. Oh ya, ini yang bapak ini ding. Ini coba yang ini saya arahkan ke 1. Jadi nanti keluarnya yang ini ya. Seperti ini. Oke. Kita tes. Oh ya. Kalau teman-teman mungkin ini kan ada merah, ada ini. Bukan berarti nanti jahitannya keluarnya merah warna biru enggak ya. Ini kan benangnya saya merah. Nanti kalau itu kan keluarnya tetap merah Mas. Enggak, ini kan itu untuk motifnya maksud saya ya. Bukan benangnya. Kalau benangnya tersesuaikan. Oke. Kita coba jalankan. Nah, ini saya sudah pilih tapi kok ini motifnya tetap warna ini kayak gini. Ini keluarnya lurus ya. Ini salahnya di mana? Oke. Kalau ini
harus dirubah. Saya kan sudah ada dua, ini untuk pengatur langkah, atasnya perlu dirubah lagi. Ini untuk pengatur lebar zigzagnya, seberapa lebar sih? Nah, kalau ini lebarnya kira-kira mungkin 3. Kalau saya pilih 3, kita coba lihat hasilnya. Nah, cek. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini terlalu rempet kalau ini. Oke, kita coba lagi hasilnya. Kalau ini harusnya standarnya 1,5. Untuk lengthnya setengah, ding. Jadi ini 0. Nanti keluar hasil maksimalnya seperti itu. Yang lain itu motifnya paling setengah ukuran yang length ini ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, tak tunjukkan. Set. Kalau jahit seperti ini teman-teman jangan nyentak ya, jadi harus langsam. Kalau nyentak itu nanti takutnya hasilnya kurang bagus. Dan nah ini seperti ini. Ini untuk motif jahit seperti ini ya, zigzag. Kalau tadi ini kenapa hasilnya seperti ini? Kalau bagian yang ini length atau langkah yang M ya, saya nggak tahu ini kenapa dikasih M. Takutnya ini namanya, setahu saya length atau langkah jahitan. Ini kalau setengah bagus. Kalau ini tadi, kalau pertama tadi kejauhan. Nah, kalau ini setengah sininya. Nah, kalau tadinya yang pertama enggak, ini karena soalnya bagian ininya 0. Kalau pengen lebih lebar lagi seperti apa hasilnya? Kita coba maksimalkan ya sampai 5 ya. Dengan posisi sama, ininya tetap setengah. Ini motifnya masih sama ya, belum dirubah ya. Oke. Kita coba kita jalankan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Tak potong dulu. Hasilnya motifnya masih sama. Ini juga langkahnya sebenarnya nggak beda jauh. Ini setengah ya, tapi ini masih agak lebih dikit, ini hampir mendekati 1. Tapi lebarnya beda ya. Jadi yang menentukan lebarnya itu zigzagnya gini, ke sini jaga gitu ya. Langkah kanan kirinya itu bagian yang ini. Bagian yang ini. Tapi untuk yang menentukan langkahnya majunya ke depan, tekluk gitu ya. Ini kan ini jarang, ini rempet. Itu bagian yang ini. Ya. Oke, kita akan coba rubah. Kalau ini tadi kan warnanya hitam. Kalau ke S gimana? Kalau ini S bagaimana? Kalau ini tadi, ini itu bisa dirubah antara 0 sampai 4, teman-teman. Bisa dirubah sesuai langkahnya. Tapi kalau yang warna S, kita coba rubah. Ini masih dengan motif sama ya, yang bagian ini. Kita ekspor bagian ini saja. Ini kita warna merah, harusnya nanti keluarnya yang seperti ini. Ya, yang ini ya harusnya nanti. Soalnya ini warnanya yang ini merah. Oke, kita coba. Itu motif apa sih runyak begitu ya? Itu saya nggak pernah pakai kalau motif seperti itu. Kita coba saja explore ya. Oh ya, dalam pemilihan motif seperti ini teman-teman juga harus perhatikan lebar ini ya, jangan terlalu lebar. Karena kadang-kadang kalau terlalu lebar untuk beberapa motif ini nggak muat di bagian ininya. Sepatunya itu natrap. Saya lebih amannya kalau belum kenal, saya pilih bagian 4 saja. Takutnya dia terlalu lebar ke samping, malah bentur. Kita coba hasilnya seperti apa. Seperti ini motifnya. Ini motif acak adul. Ini teman-teman, untuk motif seperti ini bisa teman-teman aplikasikan. Misalkan untuk kayak di bagian kerah, bagian manset lengan ya, atau untuk variasi dada, gamis ya, untuk mempercantik saja seperti ini. Nah, ini motifnya seperti ini. Motifnya kayak nggak jelas gitu ya. Ini masih satu pilihan motif yang ini teman-teman ya, keluarnya yang ini. Ya. Kemudian yang biru juga. Saya coba dulu ya biru ya. Kita explore yang ini dulu. Biru. Nanti teman-teman bisa coba yang lainnya biar ngerti bedanya. Oke, biru seperti apa? Ini masih motifnya daerah yang sama, cuman beda pemilihannya. Jadi kalau teman-teman misalkan motifnya ada 29, biar tahu milihnya. Jangan cuma putar bagian ininya saja motifnya, tapi bagian lengthnya itu nggak dipilih.
Oke, ini kok mirip ya? Hampir mirip. Sama nggak sih? Enggak ya, beda ya. Tak coba dulu, biar. Oh beda. Oke, tapi nggak kentara ya. Ini sama ya, sama-sama runyaknya, tapi beda kok, beda. Saya nggak tahu ini kuda terbang atau terbangnya nyusep. Oke, nah apa perbedaannya bagian yang S1, S2 dengan yang ini? Kalau bagian itu statis teman-teman. Jadi kalau tadi saya jelaskan di awal, kalau bagian yang ini itu kan hitam, misalnya motif hitam ini bisa diatur untuk langkah jahitannya. Langkahnya itu ke sini 1, 2, 3. Ini kan jarang ini rempet. Kalau ini nggak bisa dirubah, dia sudah style paten. Kalau misalkan kita pilih di sini S1 ya paling jadinya mentok segini ya. Kalau misalkan kita pilih yang S2 paling mentoknya segini. Tapi kalau yang hitam dia bisa dirubah-rubah karena memang dia lebih ring atau ininya lebih jaraknya itu lebih bisa diatur custom gitu ya. Jadi kalau yang untuk hitam bisa, misalkan saya contohkan lain, kalau yang hitam yang lainnya kita coba yang mungkin yang lainnya ya, yang lainnya. Nah ini katakanlah yang ini. Yang ini kan agak beda ya, ini beda. Kita pilih yang hitam, ini setengah. Kita coba ininya 4. Ini yang hitam ya, masih satu motif dengan ini. Oh ya, kalau teman-teman memoglek ini harus memastikan jangan nanggung ya, harus bunyi klek gitu. Bentar, tak sampai bunyi klek gitu. Ini ya. Nah, gitu harus sampai bunyi seperti itu ya. Nah, jangan kalau misalnya muter tapi nggak sampai bunyi klek, takutnya dia belum jadi, belum pas gitu. Nah, sampai seperti itu ya, harus jangan nanggung. Di bagian atas juga kalau misalnya mau glek, sampai bunyi seperti itu. Kecuali untuk bagian yang ini mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalkan sampai 0 gitu, apalagi yang untuk pemilihan S1, nah harus sampai bunyi klek gitu ya. Nah gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan nanggung seperti ini belum bunyi, nanti belum pas, nanti takutnya error ya. Oke, seperti itu ya untuk pemoglekannya. Mudah-mudahan ngerti. Oke, kita coba lagi, lanjut. Gak apa-apa ya, santai aja, namanya belajar kan biar ngerti, daripada nanti tanya-tanya lagi. Nah yang ini kita coba, ini motifnya kalau untuk yang warna hitam, sebenarnya untuk yang lainnya itu bagusnya itu motifnya itu setengah, 0 sampai 1 kita coba saja ya. Untuk yang ininya tetap 4 saja, tak explore. Oke, kita coba. Terus sampai akhir. Ini jalannya itu enggak terlalu ngebut teman-teman, beda dengan heavy duty 4432 Singer itu ya. Kalau yang saya punya ini wattnya kan 70, kalau yang Singer itu sampai 90. Dia memang nggak bisa ngebut seperti ini, tapi saya pikir kalau untuk pemula sudah cukup ini. Wah ini terlalu rempet ya, lengthnya bisa teman-teman nanti suruh rubah. Nah seperti ini motifnya ya. Ini motif yang pertama, yang ini terlalu rempet tadi. Kita coba yang kedua. Nah kalau yang kedua nanti hasilnya kedua ya, ini bisa teman-teman rubah ya. Kesini hasilnya nanti dia jahitannya seperti ini. Kalau dia nggak bisa dirubah ukurannya, dalam arti langkahnya ya. Nah seperti ini hasilnya. Kalau yang kedua, kalau yang ketiga kita coba. Ini masih dalam satu motif sini ya. Ini S3. Harusnya nanti kan beda lagi. Ini yang biru ya, karena S2 ini biru di sini. Jadi bukan ininya dipas-pasan, enggak, ini udah satu segini biar lebih akurat, gampang. Seperti ini. Nah, cukup ya. Nah, ini saya contohkan. Nanti jadinya itu beda seperti ini.
Tak potong ini biar rapi kelihatan. Nah, jadi ini tadi motif yang pertama. Walaupun saya pogleknya satu klek ke sini ya. Ini hasilnya itu keluarnya kalau misalkan kita pilih bagian yang sini. Nah, nanti keluarnya nanti maaf deng, ini diarahkan ke sini. Maka keluarnya nanti yang warna yang motif seperti ini. Ya benangnya merah semua ya. Kemudian kalau kita pilih yang S2, karena S2 itu S1 maksud saya yang merah, yang ini maka keluarnya yang seperti ini. Kalau yang S2 atau biru, saya nggak tahu S itu singkatan apa ya, seperti ini ya. Kalau lubang kancing pun sama ya teman-teman, tinggal pilih saja seperti ini. Kalau lubang kancing walaupun dia di bagian sini, kenapa ini lubang kancing nggak di hitam saya nggak tahu. Karena ini hitamnya di tengah semua ya. Kalau yang biru, merah sama biru di luar, saya nggak tahu taruh sini. Dia hanya satu pilihan. Maka teman-teman ini wajib dipilih ke bagian ini antara 0 sampai 4. Tapi kalau lubang kancing ini nanti setengah. Tapi ini saya di video yang lain ya untuk membahas lubang kancing tutorial khusus ya, karena ini memang agak lama pembahasannya. Seperti itu ya prinsipnya ya. Jadi prinsipnya kalau teman-teman pilih motifnya yang mana, ini dipaskan ke sini gitu ya. Kemudian nanti sesuaikan dengan warna yang ada di sini. Kalau ini ya biru, ininya diarahkan ke bagian biru. Kalau pinginnya yang warna merah, diarahkan ke bagian merah. Kalau misalkan hitam, diarahkan ke area hitam dan juga kira-kira ukurannya. Kalau ini bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhannya ya. Misalkan teman-teman boleh antara 0 sampai 5 sesuai keinginan. Nanti silakan dieksplor sendiri, dicoba-coba. Sekali lagi saya ingatkan, kalau untuk pemilihan motif, kalau untuk yang jaraknya lebar, kalau belum tahu selanya, coba dituntun dulu pakai tangan. Maksudnya gini, dituntun, misal kalau ini lebar, dituntun, takutnya bentur enggak? Kalau kira-kira 5 langkah atau berapa langkah gitu ya, udah aman, nggak bentur, baru digenjot. Jadi nanti, oh ya ini udah memenuhi. Takutnya ada beberapa, saya pernah pengalaman seperti itu. Saya langsung genjot, ternyata dia membutuhkan area sepatu yang lebih lebar. Ternyata akhirnya bentur dan jarumnya patah. Itu saja ya dari saya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas mengenai pemilihan motif ini, motif pada mesin Aparis ini, tanyakan di kolom komentar. Sepertinya ini juga berlaku untuk semua mesin portable ya, cuman beda motif bentuknya saja dan mungkin bahasanya atau gambarnya beda-beda. Oke, saya Sumanto bersama Jamblang Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.